Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur kembali kita dapat kembali hadir. Tidak bosan-bosannya kita ada di channel ini untuk kita bersama-sama berdoa lewat menara doa. Kalau kita berdoa sendiri Bapak Ibu di rumah, kadang-kadang kita bisa lemah, kadang bad mood gitu ya. Tapi kalau kita ada bersama-sama punya jam-jam khusus, kan kita ada bersama-sama itu ada kekuatan. Karena kita walaupun berbeda tidak satu ruangan, kekuatan yang daripada Roh Kudus itu akan menyatukan kita. Dan kita bisa lebih teratur gitu Bapak Ibu ya. Maksudnya pujiannya, penyembahannya bersama-sama. Walaupun ada di rumah, kita dapat beraktivitas sambil menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Bapa di surga buat waktu, kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan hari demi hari yang masih Kau percayakan kepada kami. Mari Roh Kudus terus pimpin kami, terus tuntun kami, terus beri kami kepekaan untuk kami senantiasa semakin dekat dengan pencipta kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa menggunakan hari-hari kami, waktu kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terus beri kami kekuatan ya Roh Kudus untuk kami tetap semangat, tetap bertumbuh, semakin dewasa rohani, semakin bertumbuh iman kami semakin teguh. Kuduskan, sucikan hidup kami sehingga kami layak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kalau kuasa roh jahat yang ingin mencuri berkat-berkat rohani, yang ingin mengganggu dan ingin meruntuhkan iman kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan kami semua. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan, saya disepakat di dalam pujian penyembahan. Mari kita aminkan. Amin. Selain Tuhan Yesus tidak ada yang kita ingini. Selain hanya Dia. Biarlah yang menjadi keinginan kita adalah Yesus. Karena segala sesuatu yang di bumi ini, apapun yang ada di bumi ini semuanya terbatas. Akan ada satu waktu nanti, akan bumi langit itu akan digulung. Istilahnya Tuhan gulung tikar akan ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Karena nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Dan kemudian ada surga kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Mari kita pujikan pujian ini. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain yang kami inginkan di bumi ini. Yang ada pada kami hanya surga kemuliaan. Engkau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Engkau selama-lamanya. Engkau tidak ada yang lain. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di yang ku ingini di bumi. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batu
Tuhan selama-lamanya. Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami selama-lamanya. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami bersyukur biarlah semua ciptaan-Mu yang ada di bumi ini, manusia menginginkan Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan. Haleluya. Selain Engkau tiada yang lain, selain Engkau tiada yang lain. Ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, bulu paduku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. Kami tenang bersama denganmu karena Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat kami menghadapi badai, kami tidak takut karena Engkau beserta kami. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat
tenang sebab Kau Tuhanku. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pujian kami. Hanya Engkau yang kami harapkan, hanya Engkaulah yang kami rindukan, hanya Engkaulah yang kami rindukan. Kerinduan kami hanya Engkaulah Tuhan pencipta kami, yang mengasihi kami, yang menciptakan kami. Layak Engkau layak terima segala hormat pujian, Kau layak dimuliakan, Kau layak dipuji disembah. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami memuji nama-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pujian kami. Maha besar, maha mulia, maha ajaib, adil dan benarlah segala karya-Mu. Jalan-jalan-Mu adil dan benarlah. Kuasa-Mu dahsyat dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berubah, Kasih-Mu tidak berubah. Haleluya, lingkupi kami terus. Mari Bapa, mari Roh Kudus, bekerja lebih dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Kami memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Terus lingkupi kami dengan kasih-Mu, bahwa kami semakin hari semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat teladan-Mu yang mengajari kami hal-hal yang berkenan, hal-hal yang baik. Terus bentengi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersihkan hati kami ya Roh Kudus. Bersihkan dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa bimbang. Bersihkan hati kami dari kebencian, dari iri hati, dari kepahitan, dari dendam, dari sakit hati. Bersihkan kami dari kesombongan, tinggi hati, keangkuhan, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih hebat, lebih suci, lebih sempurna. Bersihkan kami dari segala hal-hal yang jahat. Bersihkan kami dari pikiran-pikiran negatif. Bersihkan kami dari niat-niat jahat. Bersihkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah Kau terus menyucikan kami
saat kami memuji memuliakan nama-Mu di menara doa ini, semakin hari Kau menyucikan kami, mencuci bersih hati kami, batin kami, pikiran kami, sehingga kami semakin indah di hadapan-Mu, semakin mulia, semakin kudus dan berkenan akan Kau. Kami mengucap syukur segala dosa-dosa pelanggaran kami di masa lalu sudah Kau ampuni. Kau masih beri kami kesempatan untuk kami bangkit, untuk kami dapat mengubah hidup kami serupa dengan Engkau Bapa. Kami percaya Roh Kudus menolong kami sehingga kami menjadi manusia-manusia baru, pribadi-pribadi, bejana-bejana yang berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Engkau Tuhan, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Tetaplah Tuhan selama-lamanya. Tetaplah Tuhan selama-lamanya. Kami mengucap syukur, biarlah Engkau yang menjadi Tuhan dan Raja kami selama-lamanya. Walaupun ada badai angin ribut menghantam kehidupan kami, biarlah itu tidak membuat goyah iman kami, tetapi kami justru bersyukur adanya segala badai-badai dalam kehidupan kami. Itu Engkau izinkan untuk menguji iman kami. Apakah kami tetap percaya kepadamu, tetap teguh kepadamu Tuhan. Untuk itu kami percaya Bapa, kami percaya saat kami berdoa memohon kepada Roh Kudus-Mu, kuatkan iman kami, tambahkan iman kami, tambahkan terus urapan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memberikan kepada kami. Bapa, manakah di antara manusia yang anaknya minta roti dan diberi batu, anaknya minta ikan dan diberi kalajengking? Bapa yang baik, Bapa yang ada di dunia ini saja sanggup memberikan yang terbaik untuk anaknya. Terlebih lagi Engkau Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami. Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu, urapan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami yang memintanya. Kami minta Roh Kudus
Roh Kudus terus urapi kami sehingga perkataan kami berkuasa, doa kami berkuasa, pujian kami berkuasa, segala sesuatu yang kami kerjakan mendatangkan kuasa dan berkat. Terima kasih Bapa, sehingga kehidupan kami semakin diberkati dengan urapan Roh Kudus, sehingga kami dapat menjadi bagi berkat bagi sekeliling kami. Terimalah setiap pujian kami menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu, dan biarlah kami terus ingat di dalam setiap keadaan apapun juga kami selalu teringat ada satu nama yang mampu menyelamatkan kami, yaitu nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, barang siapa berseru memanggil nama Tuhan Yesus maka dia akan diselamatkan. Seperti prediksi BMKG mengatakan akan terjadi bencana begini begitu, dan kami melihat beberapa hari yang lalu terjadi badai yang begitu dahsyat di Vietnam yang begitu mengerikan. Seperti itulah walaupun badai itu datang begitu mengerikan, saat kami berseru manggil nama Tuhan Yesus, kami pasti diselamatkan. Karena Engkau akan membawa kami terbang tinggi melewati badai. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terimalah pujian kami, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman kehidupan yang akan senantiasa menolong kami. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama. Amin. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Para pemirsa setia, saya mendoakan para pemirsa untuk kebaikan, kesejahteraan, perlindungan Tuhan. Dan di setiap puji-pujian, di setiap doa-doa itu merupakan perlindungan kita, saudara, ya. Hari ini bacaan kita ada di Wahyu pasal 11, 12 dan 13. Wahyu pasal 11 itu ada 2 saksi Tuhan, di mana nanti 2 saksi Tuhan ini saudaraku akan memberitakan firman Tuhan, ya. Dia punya kuasa, saudaraku, yang besar. Dia punya kuasa untuk mengubah air menjadi darah. Dia punya kuasa untuk memukul bumi dengan segenap malapetaka. Dan 2 saksi ini, saudaraku, diutus Tuhan. Ini mungkin terjadi saat Antikris, di mana sudah tidak ada hamba-hamba Tuhan yang berkenan, sudah diangkat, sehingga tidak ada lagi hamba Tuhan yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Maka sebagai detik-detik terakhir, Tuhan masih berkemuran mengutus 2 saksinya untuk bersaksi dengan tanda-tanda mujizat-mujizat, supaya orang-orang yang tertinggal dalam pengangkatan itu, yang masuk dalam masa antikris itu, bisa diberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi saudaraku, ya, 2 saksi yang hebat ini justru dikalahkan oleh iblis. Saya membaca di Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Bayangkan saudaraku, 2 saksi ini yang bisa mengubah air jadi darah, 2 saksi ini yang bisa dikatakan memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi 2 saksi Tuhan ini kalau ngomong keluar virus, maka terjadi virus. Begitu saktinya masih dikalahkan oleh dikatakan binatang yang muncul dari jurang maut. Bahkan 2 saksi yang sakti ini dibunuh. Di sini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan
atas seizin Tuhan kadang-kadang terlihat kalah dengan kuasa iblis. Nah, ini yang membuat orang-orang yang tidak mengerti akan goyah. Orang-orang yang hanya percaya dengan mujizat-mujizat nanti akan goyah. Goyahnya begini, lah iya, nabi Tuhan yang diutus dari sorga saja kalah sama iblis. Kalau gitu percuma kita ikut nabi Tuhan. Kita ikut binatang ini, iblis ini yang lebih berkuasa, yang bisa membunuh dua saksi Tuhan ini. Nah, saudaraku, itu sebabnya banyak orang yang tetap tidak percaya. Ya, tapi 3,5 hari kemudian roh dari Tuhan masuk, kemudian dua saksi ini diangkat Tuhan naik ke sorga. Nah, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku, kadang-kadang yang baik itu bisa kalah dengan yang jahat. Itu sebabnya banyak orang yang bimbang, yang ragu-ragu. Khususnya yang tidak mengerti firman Tuhan. Khususnya yang hanya melihat dan tertarik kepada mujizat-mujizat kesaktian seseorang. Seperti dukun yang ditobatkan oleh Filipus, Simon namanya. Ya, dia ikut Filipus karena melihat mujizat-mujizat yang besar. Tatkala Yohanes dan Petrus datang menumpangkan tangan melihat orang dipenuhi Roh Kudus, dia tertarik justru. Tapi Petrus menegur, hatimu tidak lurus. Nah, saudaraku, orang yang ikut Tuhan karena mujizat itu hatinya enggak lurus. Karena ada udang di balik batu, dia ingin kuasa, dia ingin dianggap orang sakti. Sebab itu dia ikut Yesus supaya dia lebih lagi dapat mujizat. Dan tatkala di dalam kitab Wahyu ini melihat kenyataan orang-orang saktinya Tuhan kalah sama iblis, maka pasti orang-orang yang demikian ini mengikuti iblis secara otomatis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya mengalahkan iblis? Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi ada 3 hal senjata untuk mengalahkan iblis. Yang pertama, darah domba itu disediakan oleh Tuhan. Tinggal kita pakai, tinggal kita imani. Sama seperti orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka memakai darah anak domba sungguhan, binatang sungguhan. Itu mereka bisa menolak kuasa roh maut. Nah, begitu juga kita memakai darah Yesus untuk mengalahkan iblis. Memakai nama Yesus, nama yang berkuasa itu, di mana setiap lutut akan bertelut. Iblis akan tunduk memakai nama Yesus. Jadi kalau kita ngusir setan, ngusir iblis, memakai nama Yesus. Karena Yesus sudah menang atas iblis. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua dikatakan dengan kesaksian mulut kita. Mari kita pakai mulut kita untuk menyaksikan bahwa Yesus itu Tuhan. Bahwa iblis sudah dikalahkan. Kita memakai mulut kita untuk mengatakan kebenaran. Karena iblis itu pendusta. Iblis itu penipu. Jadi dia paling takut kalau saudara mengatakan kesaksian kebenaran. Mengatakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini kebenaran. Orang kalau penipu ketemu orang yang benar, pasti dia tunduk, gak bisa berbuat apa-apa. Sebelum ketemu orang yang benar, dia bisa ngarang cerita. Tapi tatkala dihadapkan kepada saksi sejati, maka yang ngarang cerita itu tertunduk malu. Iblis dikalahkan oleh perkataan kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Perkataan kesaksian kita. Kita mengatakan iblis kau sudah kalah. Kita mengatakan Yesus engkau yang sudah mengalahkan iblis. Perlu diucapkan, itu merupakan kesaksian yang membuat iblis itu merasa tertuduh. Merasa dia tidak mampu lagi menipu kita karena kita sudah tahu iblis sudah kalah. Kita tinggal mengucapkan. Ucapan-ucapan kita itu merupakan teror. Supaya iblis yakin bahwa dia sudah kalah. Dia tidak bisa menipu kita lagi. Karena dia memakai tipu daya. Nah,
Dan tatkala kita mengucapkan kebenaran, maka iblis itu akan lemas. Engkau sudah kalah iblis. Seringkali tatkala saya menghadapi orang-orang yang dirasuk roh jahat, iblis bisa memakai orang itu dengan gaya singa, buaya, ular. Saya katakan engkau sudah kalah, engkau tidak bisa menipu aku. Engkau cuma acting. Dan iblis itu akan lari. Dan yang ketiga, tidak mengasihi nyawa. Tidak mengasihi jiwa kita. Nah, di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, kehendak. Saku, orang yang bisa mengalahkan iblis, orang yang tidak menuruti pikirannya sendiri, orang yang tidak nuruti perasaannya sendiri, orang yang tidak menuruti kemauannya sendiri. Pikiran kita harus disucikan, kita turuti pikiran Kristus. Perasaan kita harus menjadi seperti Yesus yang walaupun dalam rupa Tuhan, hendaklah kita memakai pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Perasaan kita harus dikalahkan. Kalau firman Tuhan bilang ampuni, perasaan kita nggak mau mengampuni, kita harus terlebih dahulu tunduk mengampuni. Kita bilang ya aku mau mengampuni. Sekalipun perasaan kita belum 100% bisa mengampuni, tetapi kita tunduk lebih dahulu. Kita katakan ya aku mau Tuhan. Dan keinginan kita, kehendak kita. Jangan nuruti kehendak daging, kehendakmu sendiri, tapi nuruti kehendak Tuhan. Itu senjata yang bisa mengalahkan iblis. Jadi kalau saudara mengklaim iblis sudah kalah, tetapi saudara masih nuruti pikiranmu, perasaanmu, kesenanganmu, hobimu, engkau nuruti keinginanmu, iblis hanya ketawa-ketawa, dia tidak pernah takut. Saudaraku. 3 senjata mengalahkan iblis. 1, darah Yesus, pakai darah Yesus. Setiap kali saudara ada sesuatu, ucapkan darah Yesus. Darah Yesus. Ya, pakai kesaksian mulut untuk mengucapkan firman. Karena firman itu kesaksian kebenaran. Iblis itu pendusta, dia akan takut kalau saudara ungkapkan kebenaran. Yang ketiga, jangan mengasihi jiwamu sendiri. Jiwamu mesti terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Pikiranmu mesti pelan-pelan digeser menjadi pikiran Kristus, perasaanmu digeser menjadi perasaan Kristus, dan keinginanmu menjadi keinginan roh, bukan keinginan daging. Disitulah iblis akan tunduk dan takluk. Puji nama Tuhan. Di agama lain tidak pernah ada kunci untuk mengalahkan iblis. Firman Tuhan memberitahu kita bisa mengalahkan iblis. Tuhan memberkati. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan, lepaskan kami daripada yang jahat. Sakit, penyakit, kesialan, kecelakaan, perampokan, pembunuhan, semuanya dibebaskan yang datangnya dari si jahat. Karena engkaulah yang mempunya kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalahkanlah iblis, pakailah senjata yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sehingga hidupmu bebas, hidupmu merdeka, hidupmu tidak lagi tunduk kepada kuasa kegelapan. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati kalian dengan kemenangan yang besar. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai di sini menara doa siang hari ini. Besok ibadah raya bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Ungkapkan rasa syukurmu, bawa teman, sahabat, famili yang sudah lama tidak beribadah. Tolong di DM, di WA untuk ajak bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Bye-bye, Tuhan memberkati.